Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku. Kali ini saya berada di ladang baru selesai mencangkul. Sambil lalu beristirahat, saya akan mengajak kalian semua untuk merenung bersama. Kali ini saya hanya ingin mengajak kalian semua untuk merenung bersama. Ayo kita muhasabah bersama. Setiap hari kita mempunyai waktu 24 jam. Dari bangun tidur, terus kita beraktivitas, bahkan sampai kita tidur lagi. Pertanyaan saya, berapa jam kita sisihkan waktu untuk Allah? Ayo kita berpikir, berapa kali kita mengingat Allah, merenung tentang hubungan kita dengan Allah? Sepertinya jarang sekali, dan bahkan terkadang tidak sama sekali. Setiap hari yang selalu berada dalam benak dan pikiran kita hanya persoalan dunia saja. Gimana caranya biar rezeki lancar, gimana caranya biar bisa naik jabatan, gimana caranya biar cepat kaya, gimana caranya biar bisa punya mobil mahal, gimana caranya biar dapat penghasilan yang melimpah setiap hari, gimana caranya punya rumah yang besar, dan lain sebagainya. Bahkan terkadang kita sampai mengambil jalan pintas agar yang kita inginkan tercapai. Dan saat kita menganggur, tak menemukan pekerjaan, kita pusing dan galau karena tak punya pemasukan. Padahal yang membuat kita bingung karena kita tidak yakin bahwa Allah pasti akan selalu memberikan kemudahan setelah adanya kesulitan. Justru dalam keadaan nganggur dan tak punya kerja pun kita harus bersyukur, karena kita mempunyai banyak waktu untuk ibadah dan dekat dengan Allah. Dan bisa jadi kita tidak diberikan kerja dengan Allah karena Allah ingin sekali kita dekat dengannya. Karena jika kita kerja, mungkin waktu kita akan lebih banyak terbuang untuk pekerjaan kita. Pokoknya setiap hari yang ada dalam pikiran kita hanyalah sebatas isi perut, gaya hidup, materi, dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kita takut kalah saing dan kalah pamor dengan orang lain. Kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana caranya agar selalu mengutamakan dan mendahulukan Allah. Kita hanya sibuk mencari rezeki, sibuk mengumpulkan dunia, sampai lalai dan bahkan kadang lupa pada Allah yang memberi rezeki dan dunia. Setiap hari kita gelisah hanya karena dunia. Takut miskin, takut kekurangan harta, takut jabatan dicopot, takut kalah bersaing dengan orang lain, takut usaha bangkrut, takut dihina, takut dilecehkan. Setiap hari kita hanya digelisahkan, dibingungkan, dan hanya memikirkan dunia semata. Giliran lalai sama perintah Allah, sering mengabaikan Allah, sama sekali tidak kita pikirkan gimana caranya agar memperbaikinya. Pokoknya di pikiran kita dunia terus. Dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah diperbudak oleh dunia. Dan itu adalah musibah buat kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dan yang perlu kita tahu, bahwa musibah itu bukan hanya seperti bencana alam. Bukan hanya tsunami, bukan banjir bandang, gunung meletus, kecelakaan, dan lain sebagainya. Ada musibah yang jauh lebih dahsyat dari itu semua. Yaitu ketika hati kita sudah kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kita bekerja, silahkan berusaha, silahkan berbisnis, dan silahkan mencari dunia. Karena rezeki memang perlu kita jemput dan tidak mungkin datang sendiri kepada kita yang berdiam diri. Tapi ingat, jangan sampai kita lalai, mengabaikan dan mengesampingkan Tuhan. Jangan sampai kita lupa hakikat hidup kita. Niatkan semuanya untuk ibadah dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah saya katakan, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun popularitas dan jabatan yang kita punya, itu semua tidak akan pernah membuat kita tenang, bahagia, dan bahkan tidak akan pernah membuat kita merasa cukup dan puas jika dalam hidup selalu lalai dan mengabaikan Tuhan. Coba kita renungkan, jangankan ibadah-ibadah lainnya, ibadah pokok saja seperti sholat 5 waktu sering kita lalaikan dan bahkan sering kita tinggalkan. Mati-matian mengejar dunia, lalai pada Tuhannya.
Padahal itu adalah musibah yang sangat besar yang sering tidak kita sadari. Sahabat-sahabatku, ingatlah bahwa kita semua pasti akan mati. Jangan sampai karena kita selalu memikirkan gimana caranya hidup enak, sampai lupa memikirkan gimana agar nanti bisa mati enak. Semua akan ditinggal, dan yang dibawa tak lain hanyalah amal baik kita selama hidup di dunia. Dan nanti ketika mati, amal pertama yang dihisap adalah sholat. Sahabat-sahabatku yang budiman, ayo kita perbaiki hidup. Jangan hanya dunia saja yang kita kejar mati-matian. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, terutama ayo kita mulai dengan memperbaiki sholat. Karena jika sholat kita baik, maka secara otomatis kehidupan kita akan ikut baik. Mengerjakan sholat seperti halnya orang mandi. Ayo kita berpikir, dalam beraktivitas setiap hari kita pasti berkeringat, kotor, bau, dan bahkan terlihat dekil. Namun setelah mandi dengan benar, kita akan kembali fresh, akan terlihat bersih, harum, dan lebih enak dilihat. Dan bahkan kadang setelah mandi agar terlihat lebih kinclong, kadang kita pakai hand body, minyak wangi, pakai minyak rambut, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, jika kita beraktivitas setiap hari dengan berkeringat dan kotor, lalu tidak mandi, maka kita akan terlihat dekil, tidak enak dipandang, dan bahkan akan melahirkan aroma bau yang tidak sedap bagi orang-orang sekitar. Sama halnya dengan sholat. Sebagai manusia biasa, setiap hari, disengaja atau tidak, kita tidak lepas dengan yang namanya salah dan dosa. Dan itu semua akan mengotori hati kita. Namun, jika melaksanakan sholat dengan baik dan benar, maka kotoran-kotoran yang ada di hati akan perlahan terhapus. Bayangkan jika kita tidak sholat, maka sama halnya kita membiarkan kotoran dalam hati kita semakin banyak, hingga pada akhirnya akan menghitam. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat namun masih gemar bermaksiat? Itu berarti ada yang salah dengan sholatnya. Sama halnya dengan orang mandi. Jika ada orang yang sering mandi namun masih terlihat kotor, bau, dan dekil, maka pasti ada yang salah dari mandinya. Mungkin saja mandinya tidak pakai lulur atau sabun. Orang yang jarang mandi akan terlihat kotor, bau, dekil, dan tak enak dipandang, apalagi sampai tidak mandi. Begitupun dengan sholat. Orang yang suka melalaikan sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat, ia juga akan kotor dan dekil. Walaupun mungkin bukan pada fisiknya, tapi pasti dalam hatinya. Sehingga kehidupannya akan bingung dan gelisah karena hatinya sudah gelap dan sempit, sehingga tidak ada ketenangan lagi di dalamnya. Sekali lagi saya sampaikan, ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah, terutama dengan memperbaiki sholat. Sekali lagi saya akan bersumpah demi Allah, walaupun harta kita melimpah ruah, jabatan dan popularitas kita punya, semua itu tak akan membuat kita tenang dan puas jika tidak dipergunakan di jalan Allah. Dan kita suka melalaikan dan mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang lalai dan selalu mengabaikan Allah namun terlihat sukses, pekerjaannya mapan, usahanya lancar, hartanya semakin menumpuk, ketahuilah bahwa itu bukanlah nikmat. Itulah yang dinamakan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah sengaja mengulur-ngulur mereka dengan berbagai macam kenikmatan, tapi mereka tidak sadar bahwa semua itu akan menuju pada kebinasaan. Semua terasa nikmat, padahal itu semua adalah petaka yang terbungkus nikmat. Ketika mereka merasa senang, sesungguhnya mereka berada dalam kesenangan dan kenikmatan yang palsu. Jadi solusi segala persoalan dalam hidup ini dan solusi agar kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki tak ada lain selain Allah, Allah dan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam ketaatan sehingga dapat merasakan kenikmatan yang hakiki, yaitu kelapangan hati yang dimana selalu ada Allah di dalamnya. Cintailah Allah sepenuhnya, dan mencintai Allah sepenuhnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengurusi dunia seperlunya. Sekali lagi,
cintailah Allah sepenuhnya. Dan mencintai Allah sepenuhnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengurusi dunia seperlunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.